Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi dalam Berbangsa dan Bernegara. Kelompok 1 terdiri dari Kurniasari, Nur Anissa Tulisna, Fares Ardiansyah, Anissa Rian Nuridayah, Fata A.A. Rahman Arianto. Pembahasan pertama A, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966, menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Kemudian Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antara golongan secara kepribadian yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. 2. Menurut pembukaan Undang-Undang 1945 bahwasannya Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar negara yang meliputi 1. Norma dasar negara, 2. Norma fundamental, 3. Norma pertama, 4. Pokok kaidah yang berfundamental, 5. Citra hukum. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Pancasila. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 4. Pancasila sebagai sumber hukum. 5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Sekian dan Nama saya Kurniasari, nomor induk mahasiswa 20133200101. Di sini saya dari kelompok 1, saya sebagai pembuat makalah dan sekaligus pengisi materi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan poin B, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan ideologi. Ideologi adalah merupakan sebuah ide atau gagasan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu idios yang berarti merupakan sebuah gagasan, dan ilmu yaitu logos. Baik, ideologi dibagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah ideologi yang memiliki pemikiran yang cukup luas, sedangkan ideologi tertutup adalah ideologi yang memiliki pemikiran sangat tertutup atau tidak sama dengan pemikiran ideologi terbuka. Nah, ideologi Pancasila sendiri memiliki fungsi yaitu sarana pemersatu bangsa, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara, serta menjadi sebuah pemikiran yang sangat penting bagi suatu pemerintah agar tercapainya suatu organisasi yang telah ditentukan. Nah, ideologi Pancasila bisa kita simpulkan sebagai nilai dan norma yang menjadi landasan, keyakinan, dan cara berpikir untuk mencapai suatu tujuan, agar suatu pemikiran di setiap masyarakat bisa lebih jelas lagi dan bisa lebih dimengerti lagi oleh masyarakat bagaimana cara pemikiran yang baik dan bagaimana cara pembuatan keputusan agar bisa diterima oleh masyarakat banyak. Nah, ideologi sendiri harus dilandasi dengan
sila-sila Pancasila yang berlaku agar suatu organisasi atau suatu pemikiran tetap dilandasi dengan keutuhan dan serta ketaatan kepada Sang Maha Pencipta, karena pada dasarnya ideologi yaitu mengutamakan bagaimana cara pemikiran yang baik tetapi tetap pada keutuhan yang berlaku dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ardiansyah. Saya dari kelompok 1. Saya mendapat bagian menjadi pembuat makalah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kedudukan Pancasila dalam lingkungan sekolah. Kedudukan Pancasila berperan penting dalam lingkungan sekolah atau pendidikan bagi generasi penerus bangsa, agar anak-anak penerus bangsa paham dan mengerti akan pentingnya Pancasila di negara Indonesia. Pancasila menjadi salah satu pelajaran yang dijunjung tinggi sebagai tanda menghormati atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Contoh kedudukan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu menaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah, dan menghormati bapak ibu guru dan sopan terhadap bapak ibu guru juga. Kelima, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Semua itu bertujuan supaya siswa tidak melanggar tata tertib sekolah yang ada, agar generasi penerus bangsa semakin menjadi penerus yang lebih maju dan berpegang teguh kepada Pancasila. Pendidikan Pancasila yang diajarkan sejak dini dengan mendengarkan dan mengucapkan teks Pancasila yang dilakukan setiap hari Senin pada upacara bendera. Cara tersebut dapat membuat anak-anak menganalisa sila-sila yang ada dalam Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Fatal Alfari Aulia Rahman Arianto dari kelompok pertama sebagai pemateri yang akan membawakan materi yang berjudul Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Sekolah. Kedudukan Pancasila berperan sangat penting dalam lingkungan sekolah atau pendidikan bagi generasi penerus bangsa, agar anak-anak penerus bangsa paham dan mengerti akan pentingnya Pancasila di negara Indonesia. Pancasila menjadi salah satu pelajaran yang harus dijunjung tinggi sebagai tanda bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mengakui dan menghormati atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Contoh kedudukan Pancasila yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari yaitu: pertama, mentaati tata tertib sekolah. Yang kedua, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Yang ketiga, mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Keempat, menghormati dan sopan kepada bapak ibu di sekolah. Yang kelima, mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Semua semata-mata agar kita sadar akan peraturan dan tata tertib yang harus kita jalani dan tidak boleh kita langgar, agar generasi penerus bangsa bisa menjadi generasi penerus yang lebih maju lagi, yang berpegang teguh kepada Pancasila. Pendidikan Pancasila yang diajarkan sejak dini yaitu dengan mendengarkan dan mengucapkan teks Pancasila yang dilakukan setiap hari Senin pada upacara bendera. Cara tersebut dapat membuat anak-anak menganalisa sila-sila yang ada dalam Pancasila dan bisa menerapkan
nilai-nilai Pancasila dalam sehari-hari. Yang pertama, pengambilan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dapat dilakukan di sekolah dengan membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bersyukur ketika mendapat nilai bagus serta melaksanakan sholat duhur berjamaah. Orang tua juga berperan penting dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai Pancasila pertama, yaitu dengan membiasakan sholat 5 waktu dan mengaji. Yang kedua, pengamalan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu membiasakan anak-anak untuk saling tolong-menolong, berbagi, dan tidak membeda-bedakan teman. Dalam pembelajaran di kelas, agar siswa mau berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan teman, maka cara yang paling tepat ialah dengan berkelompok. Namun, pada pembagian kelompok, guru yang memilih siapa anggota kelompoknya dan harus berubah-ubah. Kegiatan di rumah yang sesuai dengan sila Pancasila kedua, yaitu saling menyayangi seluruh anggota keluarga dan berbagi makanan dengan tetangga. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Penerapan sila ketiga di dalam kelas ialah dengan adanya regu piket. Mereka bekerja sama dalam membersihkan kelas. Guru juga dapat bekerja atau dapat melakukan pembelajaran dengan permainan yang membutuhkan kerjasama antar tim. Yang keempat, pengamalan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menerapkan sila keempat ini yaitu siswa dan guru membiasakan untuk musyawarah ketika pengambilan keputusan, seperti pemilihan ketua kelas. Selain itu, dapat berdiskusi mengenai materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Siswa diajarkan untuk berani berpendapat, menghargai pendapat orang lain, serta menerima hasil keputusan bersama. Penerapan dalam keluarga, sikap demokrasi sangat dijunjung dalam sila keempat. Apabila terjadi sesuatu yang berlawanan antara orang tua dan anak, maka sikap orang tua selaku pemimpin dalam keluarga adalah mengutamakan duduk bersama untuk diskusi dan bermusyawarah agar tercipta hubungan yang kondusif antara orang tua dan anak. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila kelima di sekolah dengan cara guru berlaku adil ke semua siswa, mendorong siswa untuk bekerja keras, menyelesaikan tugas-tugasnya, berhemat dengan cara menabung, menyisihkan uang jajannya. Dalam sila kelima, orang tua harus berlaku adil terhadap anak-anaknya. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan anaknya. Anak harus diberikan perhatian sesuai dengan usia dan perkembangannya. Apabila anak pertama sudah SMA atau SMK dan anak kedua berada di tingkat SMP, maka orang tuanya harus memberikan ongkos yang adil kepada anak-anaknya dengan cara memperhitungkan jarak sekolah dan kebutuhan yang lain. Jika anak-anak menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, baik di sekolah maupun di rumah, diharapkan mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang bermoral Pancasila. Perkenalkan, nama saya Anissa Rian Nur Hidayah, NIM 201332000132. Dalam kelompok ini, saya bertugas sebagai pembuat PowerPoint dan mengedit video. Kedudukan Pancasila dalam keluarga. Nilai-nilai dalam Pancasila sebaiknya juga diterapkan dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kali belajar bagi anak-anak sebelum mereka mengenyam pendidikan formal.
Aplikasikan kelima sila dalam Pancasila tersebut kepada anak sedari mereka kecil, supaya mereka mengetahui dan dapat membedakan nilai-nilai Pancasila tersebut dan dapat menerapkannya ketika mereka dewasa dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oleh karena itu, sebelum kita mengajarkan kepada anak, sebaiknya kita menerapkan terlebih dahulu penanaman nilai-nilai sila dalam Pancasila, supaya anak dapat mengerti pengamalan nilai-nilai sila Pancasila yang baik dan benar dan mereka dapat mencontohnya. Pengamalan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenalkan Tuhan kepada anak sejak mereka kecil, supaya mereka paham keberadaan bahwa Tuhan itu ada. Memberikan pemahaman kepada mereka bahwa Tuhan itu selalu bersama kita, supaya mereka selalu merasa tidak sendirian, karena Tuhan selalu bersama dalam hati dan pikiran kita. Berikan pemahaman pula bahwa Tuhan selalu mengawasi kita supaya anak-anak dapat selalu berhati-hati dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, menjauhi larangan-larangannya, dan menjalankan perintah-perintahnya. Pengamalan sila kedua yaitu nilai kemanusiaan. Orang tua harus mengajarkan nilai kemanusiaan melalui nilai kekeluargaan pada anak sejak awal. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengajarkan anak berbagi terhadap sesama. Ajarkan pula anak untuk menghormati dan menghargai terhadap sesama, seperti membiasakan ungkapan tolong sebelum meminta bantuan dan ungkapan terima kasih setelahnya. Mengucapkan maaf saat berbuat kesalahan. Itu adalah sebagian cara mengamalkan sila kedua pada Pancasila. Lanjut, pengamalan sila ketiga yaitu nilai persatuan. Ajarkan pada anak bahwa kita harus bersatu untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Saat anak berkelahi dengan teman sebaya maupun dengan saudaranya, ajarkan perdamaian yang bisa mewujudkan persatuan. Ajarkan anak untuk saling meminta maaf sehingga akan muncul jiwa kesatuan yang bisa mempersatukan Indonesia. Berikutnya, pengamalan sila keempat. Ajak anak bermusyawarah untuk menentukan sesuatu di rumah. Misalnya, ajak anak bermusyawarah menentukan cat kamar mereka. Ketika mereka dilibatkan dalam sebuah rencana atau wacana tertentu, akan muncul rasa percaya diri. Ajarkan pula sikap toleransi kepada anak agar anak bisa menghargai dan menghormati tetangga walaupun berbeda-beda keyakinan, ras maupun suku. Orang tua harus menunjukkan sikap kerakyatan, yaitu sikap demokratis kepada buah hatinya, seperti mengajak anak berdiskusi, bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir, pengamalan sila kelima, yaitu nilai keadilan. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan antara anak sulung dan anak bungsu. Sebagai orang tua harus adil walaupun pemahaman adil tidak selalu sama, rasa sama rata. Melibatkan Pancasila dalam kehidupan berkeluarga bukan hanya bagaimana cara menghafalkan setiap silanya, namun lebih kepada bagaimana anak bisa mengamalkan dari tiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika sebagai orang tua ingin anaknya mengamalkan Pancasila, terlebih dahulu orang tua harus memberi contoh untuk buah hatinya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.